A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Sembahyang atau salat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak, hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Surat Al-Anfal ayat 35. Ayat ini memang ditujukan kepada kaum kafir Quraisy yang saat itu ya sedang sering bertawaf di sekitar Baitullah, tapi tawafnya itu hanyalah siulan dan tepukan tangan belakang. Artinya apa? Sia-sia, nothing, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun mengelilingi Baitullah. Sama kita juga, rumah kita, ya, kalau kedatangan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, kita menganggapnya, kita sambut, kita buka pintu selebar-lebarnya untuk kehadiran mereka. Tapi kalau datang ke kita orang yang sering mencaci kita, menghardik kita, apalagi ingin jahil kita, menyepelekan kita, menyakiti kita, maka kita akan tutup pintu serapat-rapatnya. Walaupun mereka mengitari rumah kita tidak akan anggap keberadaannya, bukan mereka yang kita harapkan. Itu sebabnya ayat ini juga tentu saja berlaku untuk orang-orang yang hari ini beragama Islam, yang sibuk datang ke Baitullah, tetapi tidak membawa iman dan takwa yang benar, sehingga apa? Tawaf mereka, sa'i mereka, wukuf mereka, itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, supaya kita tidak sia-sia ibadah haji kita, ibadah kurban kita, ibadah umrah kita, maka kita perlu meningkatkan kualitas ilmu, iman, dan takwa kita tentang haji ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Quran Surah 3 ayat 97, Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Quran surat 2196. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Oke, kita lihat ya di surat Ali Imran ayat 97 diawali dengan kata lillah, walillah. Dan hanya untuk Allah. Ya. Lillahi ta'ala, ikhlas. Dan dalam Quran, nah ini memang ayatnya nggak selesai, ini tengah-tengah ayat ini diambil, ya. Tapi pemanaannya sama. Ini juga sama. Ada kata lillah, cuman di belakang. Apa maknanya di sini? Ya. Dan hanya untuk Allah lah manusia itu berhaji, ya. Bagi yang mampu melakukan perjalanan haji ke Baitullah. Nah, hajinya manusia ini harus hanya untuk Allah, menyambut panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami sambut panggilanmu. Kami datang ya Allah menyambut panggilanmu. Ya. Begitupun dalam Quran surat Al-Baqarah 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah lillah, karena Allah, untuk Allah. Jadi poin dalam ibadah haji adalah lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala, itu poinnya. Cuman orang Indonesia itu punya sedikit godaan, ujian, dan saya juga merasakannya, ya, ujian yang tidak mudah. Salah satu berhaji itu salah satunya pengen dipanggil Pak Haji, pengen dipanggil Bu Haji. Bukan lillahi ta'ala, tapi lil dipanggil Pak Haji. Lil dipanggil Bu Haji. Padahal orang pulang umroh nggak ada yang dipanggil Pak Umroh. Neng Umroh, nggak ada. Atau orang pulang sholat dari masjid, nggak ada dipanggil Pak Sholat. Ya. Atau orang habis sedekah, habis zakat dipanggil Pak Zakat, nggak ada. Tapi untuk haji, di Indonesia ada kebiasaan dipanggil Pak Haji, Bu Haji.
Sebetulnya bagus-bagus saja ketika itu bisa jadi doa. Ya, saya dulu sering sama tukang Pak Rajin itu. Pak Rajin tahu ya? Orang sih bilangnya Pak Ogah, padahal kan dia rajin dia. Kenapa dia rajin? Ya orang lain nggak ada yang mau di sana, dia mau panas-panasan di pinggir jalan. Rajin ya Pak Rajin, bukan Pak Ogah. Nah, Pak Rajin itu ya kalau saya bawa kendaraan, terus pas lewat mereka di pertigaan kasih uang ya recehan 1.000, 2.000, 5.000 ya, makin gede ya makin makin itu doanya makin luar biasa. Makasih Pak Haji katanya begitu. Padahal belum haji waktu itu. Ya, panggil ya itu tapi jadi doa saya harus berangkat haji. Gimana caranya? Tapi saya belum daftar itu. Gimana cara dia berangkat? Akhirnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, panggilan haji ini bisa buat mengingatkan buat orang yang sudah pulang haji, dipanggil Pak Haji, kamu tuh sudah haji, jangan begitu kelakuannya, maka dipanggil Pak Haji. Ya. Oke ya, itu bisa, mana positifnya ada, tapi mana negatifnya tidak tertinggal juga. Ya, ada orang dipanggil Pak, nggak mau ngaliuk, nggak mau menoleh, Pak, nggak mau menoleh, Pak Haji, baru noleh. Oh, mau dipanggil Pak Haji ya. Nah ini juga ada dampak negatifnya ya, panggil Pak Haji. Ada kebanggaan karena sudah haji. Padahal hajinya dulu dengan sekarang ya berbeda. Dulu luar biasa, apalagi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Masya Allah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah itu, wow, ya itu ratusan kilometer. Nah, itu sebabnya haji ini landasannya adalah lillah. Di sini ada kata walillah, di sini lillah. Artinya apa? Harus ikhlas. Itu landasan haji. Oke. Nanti kalau udah ikhlas, timbul rasa kemauan, nanti Allah akan mampukan. Ya. Udah kita tutup logika kita. Ya, kita tutup logika kita. Jangan sampai kita terhalang oleh logika sendiri. Ya, mau berangkat haji, tapi kita terhalang dengan logika sendiri. Kayaknya nggak mungkin. Dapat bisa berangkat haji dari mana? Bagaimana caranya? Nah ini yang berbahaya ya. Kita lepaskan saja karena Allah yang akan menentukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, al umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh yang satu ke umroh berikutnya adalah kifarat atau penghapus. Ya, penghapus apa? Penghapus dosa di antara keduanya. Ya. Masuk haji satu, haji dan haji satunya. Karena haji dan antara haji dan haji berikutnya juga ada umroh. Biasa begitu. Apalagi kalau di Indonesia umumnya pakai haji tamattu, yaitu haji yang diawali dengan umroh dulu, baru haji. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, haji yang menghasilkan kebaikan. Mabrur itu asal katanya bir, yaitu kebaikan. Tidak ada pahala laisalahu jazaun, tidak ada pahala baginya illal jannah, kecuali surga. Masya Allah, ya. Maka ini penting, ya. Kenapa sih? Ya. Allah harus sampai kita disuruh berjalan mengikuti nampak tilasnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar. Dan di sana kita mendapatkan pahala surga. Ada apa sih? Apa sih keistimewaannya haji? Jangan sampai kita ritual-ritual tapi nggak ada spiritual. Akhirnya jadi apa? Sepi ritual. Ya, tidak ada ritualnya, sepi dari ritual-ritual atau kebanyakan ritual, tapi tidak ada spirit. Nah, kita harus temukan dua-duanya. Maka judulnya manasik hati. Manasik itu artinya ibadah. Ya. Jadi sebetulnya kurang pas kalau ditanya orang mau berangkat haji, dia cuma belum berangkat waktu itu ada pelatihannya dulu. Mau ngapain? Ada pelatihan manasik hati katanya. Apa manasik haji atau manasik umrah? Nama manasik itu ya sudah ibadah haji. Ya. Berarti ini masih pelatihan manasik haji. Nah, kenapa manasik hati? Ini ibadah hatinya. Kita harus pahami ada apa di balik gerakan haji, termasuk umroh, termasuk kurban. Oke, boleh dijawab di kolom chat, sahabat sekalian ya. Menurut Anda mana sih yang benar? Jepang mendatangi kereta api atau kereta api yang mendatangi penumpang? Mana yang benar?
Ada yang jawab? Dari Bu Lina, 1 Kang, penumpang yang mendatangi kereta api. Mas Indra 1. 1 ya. Oke, 1 ya. Oke ya. Apa jadinya kalau ada kereta api keluar rel masuk ke komplek-komplek cari penumpang? Nah, itu kan. Nah, maka dalam ibadah haji, syarat utama yang perlu kita lakukan adalah kita harus berada dengan tata cara yang benar dulu. Benar apanya? Benar lahiriah syariatnya, benar keadaan batinnya. Nah, benar keadaan batin ini namanya ingin. Allah memerintahkan, kita ingin melaksanakan perintah Allah. Itu berarti benar dan ingin. Nanti kita akan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disingkat jadi BIM. Benar, ingin, mampu. Nah, orang-orang yang berangkat haji adalah orang-orang yang mampu. Nah, bagaimana biar mampu? Kita harus berada di jalan yang benar dan kita ingin berangkat haji. Buat aja niat. Buat aja niat. Jadi, ketika kita sudah punya niat untuk berangkat haji, ya walaupun logika kita nggak sampai. Misalnya kita nih belum daftar haji sekarang. Belum daftar haji. Terus kita punya niat tahun depan saya mau berangkat haji. Dari mana? Wallahu a'lam, pokoknya pengen saya berangkat haji. Benar, ingin, dan saya akan dimampukan Allah berangkat haji. Gimana caranya? Wallahu a'lam, nggak usah dipikirin. Pokoknya benar, ingin, ya, dan akan dimampukan sama Allah. Terus apa? Terus tetap berada di jalan yang benar. Sebisa mungkin jauhkan maksiat, tetap jaga keinginan itu, insya Allah Allah akan mampukan. Bisa gitu, Kang Zin? Bisa. Ya. Nah, yang kebanyakan dari kita berada di jalan benarnya nggak bisa lama, kepeleset lagi, tergeser lagi dari rel yang benar, keinginannya turun lagi, ya, nggak yakin lagi, nggak mungkin dan lain sebagainya. Nah, selama kereta api berada di jalan yang benar, pasti penumpang datang. Tapi kalau udah kereta api keluar dari relnya, penumpang pasti kabur, takut. Waduh, udah kereta api keluar rel disebut anjlok. Jangan sampai iman kita anjlok keluar dari rel yang benar. Maka ada 4 tipe jamaah. Ya. Benar, ingin, mampu tadi ya. Ya, benar, ingin, mampu. Kan saya belum haji, iya. BIM dulu aja. Pokoknya lakukan yang benar. Anda inginnya dijaga, yakin Allah akan mampukan Anda. Benar, ingin, mampu. Nomor 1. Terus berada di rel ini nanti akan ditarik sama Allah. Insya Allah akan dipanggil sama Allah. Toh, kita berangkat haji, kalimatnya jelas. Setelah kita berihram, kita disuruh bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami datang menyambut panggilan. Jadi kalau Anda nanti berangkat haji, atau yang sudah berangkat haji, berangkat lagi, atau berangkat umroh, terus ada yang nanya, temannya, bisa berangkat umroh tahun ini kamu? Alhamdulillah. Kok bisa? Dipanggil Allah, itu jawabannya. Labbaik Allah, dipanggil Allah. Oh, ya, gitu ya. Kadang-kadang kita jawabannya terlalu logis, ya, terlalu realistis. Oh, kok bisa? Alhamdulillah ada yang ngongkosin, gitu ya. Nah, itu kesannya jadi kita ada kesan menyepelekan. Allah lah yang menggerakkan orang untuk ngongkosin, gitu loh maksudnya. Jangan sampai kita terbentur dengan wasilah-wasilah duniawi. Karena haji ini memang walillah tadi ya, hanya untuk Allah, ya. Dan sempurnakan haji dan umrohmu lillah juga hanya untuk Allah. Berarti betul-betul labbaik Allahumma labbaik, ya. Dibangun mental seperti itu. Benar, ingin, mampu. Kok bisa berangkat haji tahun ini? Bukannya kemarin kamu belum sempat daftar? Alhamdulillah dipanggil Allah. Alhamdulillah dimudahkan Allah. Itu jawaban yang sangat indah. Pada kita jawab, alhamdulillah ini kebetulan bisa jual rumah laku ini, ya, alhamdulillah rumah laku, jadi ada duit nih buat berangkat haji. Jadi kesannya berangkat hajinya karena bisa jual rumah. Padahal apa? Dipanggil Allah. Jual rumah itu wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita menjaga kata-kata kita untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat penting. Karena itu nanti akan terkait dengan diterima atau tidaknya haji kita. Makbul atau mabrurnya haji kita. Makbul atau mabrurnya umrah kita termasuk kurban kita.
Nah, jadi ada 4 tipe jamaah haji. Tipe pertama tadi benar ingin mampu. Ini namanya haji yang jamaah yang sadar ya. Jadi sejak hari ini kita sudah berada nih, saya ini jamaah haji Indonesia. Dari Indonesia, jamaah haji. Bagaimana kok buktinya apa? Saya sudah melakukan yang benar, saya ingin mampu. Oke, ya. Sekarang apa ikhtiar yang sudah Anda lakukan? Oke, salah satunya saya nabung. Yang kedua, saya buka buku tabungan haji, ya. Yang ketiga, saya bikin usaha, yang mana usaha ini udah saya niatkan ketika untung saya mau beli paket haji spesial khusus. Nah, ada namanya haji furoda, ya. Spesial khusus haji furoda. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini, ya. Yang saya rasakan tahun kemarin, ya. Misalkan ketika kita hari ini istilahnya benar, ingin dan mampu, maka kita akan menjadi jamaah yang sadar. Itulah jamaah yang sadar. Pokoknya lakukan yang benar. Kebenarannya apa? Saya sudah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Lakukannya dengan apa? Dengan keinginan kita sepenuh hati, bukan keterpaksaan. Dan Allah lah yang akan memampukan. Jamaah sadar. Yang kedua, ini jamaah tegar. Benar, ingin, tapi merasa nggak mampu. Ya, udah benar sih melakukannya, sudah melakukan ikhtiar-ikhtiar sebagaimana jamaah sadar. Ingin sih, ya udah ingin. Tapi ada perasaan, saya mah kayaknya nggak mampu deh. Nah, ini jamaah tegar. Nah, ini kurang kesadarannya. Merasa bahwa kemampuan itu tergantung dari apa yang dilihatnya. Kalau pakai penglihatan, ya kita nggak cukup, banyak yang kurang hidupnya. Tapi kalau kita pakai transenden, ya kita kembalikan kepada penglihatannya Allah yang maha melihat, maha meliputi, maka sebetulnya kita semua mampu, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai jadi jamaah yang gusar. Benar, ya udah melakukan benar, udah daftar, udah punya duit, udah mau berangkat, mampu, tapi hatinya nggak ingin. Aduh, aku nggak ingin. Kenapa nggak ingin? Takut kenapa? Nanti aku sudah sampai sana, takut dites sama Allah. Loh, maksudnya gimana? Kan banyak cerita-cerita nih, orang yang sampai sana, ya, yang tadinya begini-begini, tiba-tiba sampai sana itu begitu, di luar dugaan. Yang tadinya suami istri itu akrab di rumahnya, sampai di sana malah sering berantem, ya. Yang tadinya begini, ternyata di sana diuji sama Allah, sehingga tidak seperti yang seharusnya. Akhirnya gusar, takut. Nah, ini juga perlu diingat, jamaah gusar. Tapi yang paling parah yaitu adalah jamaah mampu, tapi apa? Nggak benar. Nggak benar apa? Nggak benar caranya, nggak benar niatnya. Ya, nggak pernah belajar. Nah, salah satunya sekarang kita belajar nih bagaimana ibadah haji yang benar, insya Allah, dengan adanya pelatihan ini. Ini belajar. Dan niatnya juga diperbaiki. Niatnya bukan karena Allah, dan mau belajar. Lo kok nggak belajar kamu? Nanti gimana nanti? Saya penting ikut muntaif aja lah. Nggak usah belajar capek-capek. Ini saya ingin dan mampu saya. Nggak benar, urusan nanti. Ya. Nah, ini namanya jamaah nyasar. Nah, kalau kita lihat, kita masuknya yang mana nih? Bapak Ibu, jamaah sadar, tegar, gusar, apa nyasar? Ya, ya, oke. Insya Allah ya. Ini yang hadir di sini, insya Allah ya, sudah berangkat sebagian ya, ada haji, ada umroh ya, mudah-mudahan ya. Amin ya Allah. Besar, banyaknya nyasar, gusar, tegar, akhirnya kita harus sampai ke atas, yaitu sadar. Benar, ingin, mampu, itu sadar. BIM, inilah jamaah diterima. Dan mabrur itu artinya menjadi semakin baik. Gitu. Ya. Jadi kalau makbul dan mabrur ini menyatu, berarti diterima dan kita menjadi lebih baik. Gampangnya gini lah, makbul itu bicara syariatnya itu udah sah, segala satunya udah makbul. Benar berarti ya. Tetapi ya, masalah efeknya dari makbul ini pas sampai di Indonesia, apakah dia semakin baik atau tidak, itu diuji di mabrurnya. Mungkin hajinya sudah makbul, tapi belum tentu mabrur. Tapi yang mabrur itu pasti makbul.